Ibu semuanya. Pagi menjelang siang nih ya. Nah, di sini untuk BOP ini saya ulang dari awal ya. Jadi biar teman-teman udah mendapatkan gambarnya secara utuh. Sini nanti kita akan membahas tentang pertama kali apa yang dibutuhkan untuk BOP karena sistem BOP 2022 ini sedikit berbeda dengan BOP untuk tahun 2021 ya. Karena di sini kita menggunakan sistem secara langsung yang mana tadi sudah disampaikan oleh Mas Rifki, ada beberapa catatan yang di sana harus disesuaikan. Jadi kalau misalkan tapi datanya tidak sesuai juga tidak akan bisa dilakukan proses penyaluran. Oke. Dari sini kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, ini ya, nanti untuk akses lamannya ada di sini bop.kemdikbud.go.id. Setelah itu nanti untuk teman-teman di lembaga itu menggunakan login SSO. Ini kemarin banyak yang bertanyakan ya, SSO ini maksudnya apa gitu kan. Ini SSO yang menggunakan login yang digunakan teman-teman di Dapodik Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan SSO SDM ya. Karena kemarin sempat ada dari teman-teman dinas dan teman-teman dari lembaga menanyakan, Pak, ini SSO sudah saya riset. Nah, ternyata yang di riset itu SSO SDM, nggak ada hubungan dengan SSO SDM ya. Jadi SSO yang digunakan untuk aplikasi BOP Salur adalah SSO dari Dapodik ya. Jadi data dari Dapodik. Jadi misalkan nanti ada teman-teman yang login SSO-nya belum bisa misalkan ya, gagal dan seterusnya, nanti silahkan koordinasi dengan dinas, nanti dibantu untuk dirisetkan di manajemen dinas ya, SSO atau akun Dapodiknya. Ini ya Bapak Ibu semuanya, jadi pastikan untuk masuk di aplikasi BOP Salur itu menggunakan link SSO ya, klik SSO, nanti silahkan dimasukkan username dan password yang digunakan atau yang biasa digunakan di Dapodik, pengisian Dapodiknya. Nah, sini ya, jadi silakan dimasukkan username, kemudian di passwordnya silakan masuk ya. Khusus untuk lembaga menggunakan SSO ya. Oke, selanjutnya nanti untuk pertama kali login di aplikasi BOP Salurnya ya, di sini akan menginformasikan banyak hal. Ya, yang pertama adalah tentang data rekening. Ini ya, ini perbedaan yang mendasar antara 2021 dengan 2022, Bapak Ibu semuanya. Yang mana untuk 2022 ini tadi juga sempat sudah disampaikan oleh Mas Rifki ya, kita menggunakan konsep salur langsung, sehingga kalau kita salur langsung, kita membutuhkan data rekening. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi dipastikan syarat pertamanya adalah data rekening dari lembaga atau satuan pendidikan harus sudah valid, ya, sudah valid secara bank. Kemudian langkah selanjutnya adalah sudah dikonfirmasi oleh teman-teman dinas. Nah, selain itu nanti dari teman-teman juga sudah mengupload ya, sudah mengupload SK penetapan yang ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi 3 item itu menjadi syarat wajib untuk dananya bisa dicairkan. Nah, untuk lembaga-lembaga yang nanti akan menjadi penerima BOP itu ada beberapa syaratnya. Jadi lebih lengkap di Juknis ya. Ini saya ambil beberapa aja. Jadi yang pertama adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Rifki ya. Yang pertama adalah di sana lembaga sudah terdata di Dapodik ya. Kemudian ya mempunyai izin operasional atau izin pendirian. Salah satu aja sudah cukup. Nah, tadi juga sempat disampaikan ya, kemarin ada kasus, salah satu lembaga, dia mempunyai izin operasional, ya, tapi, nah ini tapi, di Dapodiknya belum dimasukkan datanya. Sebelum cut off, datanya belum dimasukkan, sehingga ketika di cut off, data izinnya itu masih kosong. Nah, karena data izinnya masih kosong, maka lembaga tersebut tidak masuk dalam penerima BOP. Jadi di sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Untuk persiapan yang tahun 2023, silahkan segera lengkapi datanya. Kita cut off pertanggal 31 Agustus ya. Jadi silakan dipastikan data-datanya sudah sesuai ya. Jadi data rekeningnya kalau misalkan di tahap ini sudah sesuai, sudah nggak usah dibawa dulu ya. Kemudian yang perlu dicek lagi Bapak Ibu semuanya nanti di datanya yaitu di data setelah data siswanya ya, dari siswanya nanti pastikan di aplikasi Dapodiknya sudah terinputkan semuanya ya.
Kemudian pastikan sudah punya ISN juga. Selain itu nanti juga dipastikan semua data siswanya sudah masuk di rombel. Karena data siswa yang kita gunakan untuk perhitungan BUP itu adalah data siswa yang sudah masuk di rombel. Jadi kalau misalkan dia belum masuk di rombel, nggak akan kita hitung sebagai pengali penerima BUP-nya. Jadi data siswa yang kita hitung adalah semua data siswa yang ada atau yang sudah dimasukkan di rombel di semester aktif. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian untuk syaratnya di tahun 2021 dan tahun 2022 itu berbeda, teman-teman kesetaraan ya, terutama di usia. Kalau sebelumnya tidak ada batasan usia. Di tahun 2022 itu ada batasan usianya, 721. Tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Mas Rifki ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kemarin banyak pertanyaan itu. Pak, ini kenapa tahun kemarin data siswa saya yang dapat 130 misalkan. Tapi tahun ini cuma 30, Pak. Ini kok banyak banget yang nggak dapat. Nah, itu ya silakan nanti dibaca di Juknis. Nah, di sini memang untuk persyaratannya lebih banyak ya. Jadi dari tahun sebelumnya. Jadi memang banyak dari teman-teman dari kesetaraan yang mungkin data siswanya banyak yang nggak ikut di sana. Jadi di sini perhitungannya lumayan banyak. Jadi ini silakan nanti dicek di detail siswanya. Jadi kita informasikan di aplikasi BUP Salurnya masing-masing kita informasikan jumlah siswanya. Kemudian kalau misalkan ada siswa yang tidak valid, nanti juga kita informasikan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu semuanya ya, pertama kali nanti silakan dicek data rekeningnya dulu, pastikan sudah sesuai. Nah, kemudian nanti di status salurnya, di Bapak Ibu semuanya ya, nanti kita tampilkan juga. Jika statusnya dia sudah ditetapkan, maka nanti akan muncul status salurnya, bisa disalurkan atau tidak. Nah, begitu juga untuk nanti kalau misalkan ada data lembaga yang mengalami retur nanti kita bahas ya gimana kalau retur. Nah, di sini ya, di sini pertama kali nanti untuk rekening ya, syarat wajibnya kan rekening tuh. Nah, rekening Bapak Ibu semuanya itu ada syaratnya sesuai dengan Persesjen. Yang mana di sini untuk penamaan rekening itu dimulai dari NPSN. Ya, NPSN spasi nama lembaga atau nama sekolah. Kemudian panjangnya maksimal 30 karakter. Nah, di sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita seragamkan. Kenapa? Karena memang kita cek datanya itu banyak nama sekolah yang sama. Kalau misalkan nanti tidak ada data unik ya, ID unik yang digunakan, nanti akan kesusahan kita melakukan proses trackingnya. Nah, ini contohnya ini ya. Kemarin dalam satu wilayah saja itu ada nama lembaga yang sama. Nah, kalau tidak ada NPSN-nya, nanti repot. Ya, kemarin ketika kita melakukan proses pengecekan kode rekening ya, itu ada data lembaga yang tertukar nomor rekeningnya karena namanya sama. Makanya di sini dengan adanya kasus-kasus seperti itu, untuk yang tahun 2022 ini ada penyeragaman rekening dengan menambahkan NPSN. Ya, jadi NPSN spasi nama sekolah atau nama lembaga. Yang mana nanti panjang total dari NPSN spasi nama sekolahnya harus kurang dari sama dengan 30. Jika panjangnya lebih dari 30, misalkan 31 gitu ya, nanti silahkan disingkat namanya. Ya, silakan disingkat namanya. Nama lembaganya yang silakan disingkat ya. Dan di sini itu namanya untuk penyingkatannya itu ada beberapa clue ya atau saran dari kita ya. Jadi untuk penyingkatannya identitasnya jangan dihilangkan. Ya, jadi kalau misalkan untuk nama wilayah misalkan nanti gunakan singkatan yang umum atau yang biasanya dipakai. Gitu ya. Dan kemudian di sini untuk penamaannya hindari penggunaan tanda baca. Kadang dengan adanya tanda baca itu agak panjang prosesnya ketika proses verifikasi banyak gagal. Jadi hindari penggunaan tanda baca. Baik itu petik 1 maupun petik 2 Bapak Ibu semuanya ya. Itu berlaku untuk semuanya ya. Berlaku untuk nama rekening, untuk penginputan data laporan, itu juga harus dihindari. Karena ada kalanya bermasalah ketika di proses penyimpanan datanya. Nah, ini adalah informasi data siswa Dapodik ya, yang sudah Bapak Ibu masukkan di Dapodik, kemudian kita cut off
gitu kita ambil datanya untuk dimasukkan di aplikasi BU Salur. Nah, di sini ini mohon maaf, ini salah satu contohnya adalah di PAUD ya. Jadi nanti kita informasikan ada siswa yang memenuhi kriteria dan tidak memenuhi kriteria. Nah, kalau memenuhi kriteria kan aman harusnya ya, karena itu nanti menjadi faktor pengali untuk mendapatkan BOP kesetaraannya. Nah, cuman kalau yang tidak sesuai kriteria nanti juga dicek tidak sesuai kriterianya karena apa. Nah, gitu ya. Ini contohnya, jadi pagunya dalam 1 tahun, nanti silahkan dibuat pelaporannya. Ya, di sini adalah untuk perencanaannya. Perencanaannya itu dibuat dalam 1 tahun, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sebelum teman-teman membuat pelaporan atau realisasi penggunaan dananya, itu teman-teman harus membuat perencanaan. Ya, perencanaannya di sini harus dibuat dalam 1 tahun. Kalau misalkan perencanaannya belum 1 tahun, maka pelaporannya tidak akan bisa dibuat. Itu ya, Wisma ya. Jadi nanti silakan di sini dimasukkan inputannya. Jadi jenisnya apa, kemudian komponen-komponen dan seterusnya silakan dimasukkan. Ini sesuai dengan lampiran juknis Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini untuk memasukkan data barang dan jasanya hindari penggunaan tanda baca. Nah, kemudian untuk jumlah satuan harga satuan nanti pastikan sama ya. Jadi pastikan sesuai dengan kondisi yang mau direncanakan. Karena kemarin juga ada yang memasukkan data jumlah itu dengan harga satuan. Jadi ketika dicek totalnya, nominal jadi membengkak banyak banget datanya. Gitu ya. Jadi pastikan jumlahnya sesuai, kemudian harganya juga sudah sesuai. Nah, ini adalah komponennya. Nanti komponennya adalah sesuai dengan data di lampiran. Ya, silakan diambil di sana. Kemudian nanti juga ketika masukkan di penggunaannya nanti juga kita mappingkan dengan standarnya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi memudahkan teman-teman semuanya. Kalau sebelumnya kita hanya menggunakan 3 komponen, di sini ada 10 komponen. Nanti silakan diambil di sana, disesuaikan. Setelah itu nanti dipilih data perencanaannya. Ini memang kita buat sesederhana mungkin ya. Jadi memudahkan teman-teman dalam proses penginputan pelaporannya. Sekali catatannya ya, hindari penggunaan tanda baca ketika menginputkan data perencanaan. Nah, di sini untuk jenis penggunaannya, ini kita mappingkan dengan standarnya, dia masuk di standar mana, ya. Ini kurang lebih nanti, ini adalah contohnya saja, mohon maaf ini masih menggunakan, data sampling dari PAUD, tapi kurang lebih nanti untuk jenis komponen dan jenis penggunaannya hampir sama. Nanti sudah kita mappingkan juga ke standarnya, nanti silakan diambil di sana, disesuaikan dengan data yang mau direncanakan. Nah, kemudian setelah di perencanaan, nanti di sini juga kita informasikan, ya. Jadi data yang pagu dalam 1 tahunnya berapa, kemudian yang sudah direncanakan berapa. Nah, di sini nanti pelaporannya ya, pelaporan ini nanti bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100%, Bapak Ibu semuanya, atau pagu 1 tahunnya udah habis direncanakan. Jadi kalau misalkan belum habis direncanakan, maka nanti proses realisasinya tidak akan bisa dilakukan. Jadi pastikan perencanaan itu dilakukan semuanya 100%, semuanya udah habis pagu 1 tahun, setelah itu baru dibuat realisasi atau pelaporannya. Nah, kenapa? Karena realisasi atau pelaporan ini menjadi syarat wajib untuk penyaluran di tahap kedua, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti belum masukkan data laporan atau perencanaannya, maka nanti di tahap kedua bisa jadi tidak akan mendapatkan datanya. Itu ya. Ini nanti untuk perencanaannya, secara otomatis nanti ketika perencanaan sudah dibuat 100%, maka akan muncul tombol yang nah, ini nanti ya, untuk perencanaannya nanti di tombol sebelah kanan ada tombol edit sama hapus. Selama dia belum dibuat laporan atau realisasi, data perencanaan ini masih bisa diubah oleh teman-teman di lembaga. Ya, bisa dihapus ataupun bisa diedit. Ya. Nah, jadi nanti tapi ini dengan catatan ya, datanya masih belum dilakukan realisasi atau pelaporan. Nah, jika sudah dilakukan realisasi atau pelaporan, maka secara otomatis tombol di sebelah kanan akan berubah menjadi abu-abu. Nah, setelah berubah menjadi abu-abu, tombolnya tidak akan bisa diklik, gitu ya, tidak akan bisa diubah datanya. Nah, ini nanti kalau misalkan ternyata karena terlalu banyak data yang dimasukkan ya, capean misalkan operatornya, ternyata salah realisasinya. Wah, ini salah Pak, saya perencanaannya ini gimana Pak? Padahal sudah nggak bisa diubah. Kalau terjadi seperti itu ya, tapi jangan sampai ya sebenarnya, karena itu nanti kan merepotkan teman-teman sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalkan terpaksa banget terjadi seperti itu, silahkan koordinasi dengan teman-teman dinas.
Nanti di sana, di akunnya dinas itu masih bisa membantu untuk menghapuskan atau mengeditkan data perencanaan yang sudah ada realisasinya. Hanya di dinas ya. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai ada kesalahan. Mestinya minimalkan ada yang kesalahan, karena kesalahan itu akan menghambat langkah teman-teman semua untuk laporannya. Oke, nah nanti data pelaporan juga akan kita informasikan ya, yang sudah salur itu berapa. Jadi di sini akan kita informasikan. Nah tadi juga sempat dibahas ya untuk penyaluran dananya. Nah di awal kemarin itu banyak pertanyaan, Pak, ini dana yang salur di kita kok lebih dari 50%, kan? Itu gimana? Atau yang ada yang kurang? Ini ya, Bapak Ibu semuanya. Untuk penyaluran dananya tahap 1, itu tidak fix 50% dari jumlah yang akan diterima. Ya, jadi tidak fix 50% dari jumlah yang diterima. Karena untuk dana yang disalurkan ini mengikuti dari kemampuan bayar dari masing-masing daerahnya. Ya, ada yang di sana 5%, ada yang lebih dari 50%. Ya, nah untuk pelaporannya bagaimana, gitu kan ya, pertanyaannya, apakah dana yang disalurkan itu bisa digunakan semuanya, misalkan, jadi kalau misalkan yang disalurkan misalkan lebih dari 50% ya, ini contohnya 56%, kalau misalkan 56% seperti ini gimana, apakah yang digunakan di tahap 1 hanya 50%, ataukah boleh semuanya, atau bagaimana? Nah, ini yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk realisasi atau penggunaan dananya itu kita dibebaskan, ya, Bapak Ibu dibebaskan. Jadi bisa menggunakan 10% dari dananya boleh, ya. Direalisasikan satu item saja boleh. Dihabiskan semuanya dananya nggak apa-apa, silahkan, ya. Jadi bebas di sini untuk penggunaan dananya, ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu harus sudah ada laporannya. Satu item aja dilaporkan, itu sudah dianggap sudah ada laporan di tahap 1. Nah, catatannya ya, pastikan Bapak Ibu nanti di tahap 2 itu harus sudah memaksimalkan penggunaan dananya. Ya. Jadi silakan nanti untuk realisasinya dimaksimalkan di tahap 2. Kalau misalkan di tahap 1 nanti belum semua dananya dipakai. Gitu ya, karena nanti kan ada konsekuensinya kalau misalkan ada silpa. Nah, ini setelah pelaporannya, ini tombol paling kanan, ini tombol lapornya akan muncul. Hanya akan muncul jika perencanaannya sudah dibuat 100%. Jadi kalau misalkan nanti belum dibuat 100%, maka tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul data lapornya. Nanti silakan ketika sudah 100%, nanti silakan masuk ke menu pelaporan. Nah, di sana akan muncul tombol lapornya. Silakan diklik tombol lapornya, nanti silakan dimasukkan, ya. Silakan dimasukkan datanya. Berapa untuk realisasi tahap 1-nya. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, terima kasih. Itu untuk alur singkat masalah perencanaan dan pelaporan. Nah, ini sedikit saya infokan untuk alur perbaikan rekening retur. Jadi kalau misalkan ada dari teman-teman lembaga yang datanya mengalami retur, ya. Nah, kenapa kok bisa menjadi retur ini ya? Ini pertanyaannya. Jadi gini Bapak Ibu semuanya. Jadi data itu yang kita ambil dari BOP Salur itu kan sebelum kita kirimkan ke teman-teman Kementerian Keuangan itu kita lakukan proses validasi data dengan banknya. Ketika datanya sudah sesuai dengan data bank, maka data-data itu yang akan kita kirimkan ke Kementerian Keuangan untuk disalurkan. Nah, ini ada beberapa kasus di lapangan ketika datanya sudah kita kirim ke Kementerian Keuangan, namun teman-teman lembaga melakukan perubahan data. Ya, alasannya banyak itu. Ada yang mungkin karena namanya berbeda dengan nama di Dapodik misalkan. Kemudian ada perubahan status sekolah dan seterusnya. Ini ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan nanti ada perubahan-perubahan data seperti itu, kalau misalkan data rekeningnya sudah valid dan statusnya sudah ditetapkan, maka ditahan dulu untuk melakukan perbaikan atau beban datanya. Karena kalau misalkan nanti sudah masuk ke Kementerian Keuangan dan dilakukan perubahan, nanti akan menjadi retur. Nah, kalau retur nanti akan panjang lagi alurnya, prosesnya. Juga akan merepotkan Bapak Ibu semuanya nanti. Gitu ya.
Jadi nanti ditahan dulu. Nah, setelah dananya salur atau dananya cair, nanti silahkan kalau mau melakukan perbaikan datanya. Nah, ini adalah alur returnya Bapak Ibu semuanya. Jadi pastikan, ini ada 5 step ya. Ini harus dilakukan berurutan, karena kalau nggak dilakukan berurutan nggak akan bisa disalurkan kembali. Jadi pertama kali ketika ada retur, itu yang melakukan perbaikan adalah teman-teman di Sadik, satuan pendidikan atau lembaga atau sekolah. Ya, ini wajib harus dari Sadik, harus dari sekolahnya dulu melakukan perbaikan. Karena tombol di aplikasi dinas itu tidak akan bisa melakukan proses koreksi atau perbaikan data rekening jika dari teman-teman sekolah, satuan pendidikan atau lembaga belum melakukan koreksi terhadap data rekeningnya. Nah ini ya. Jadi untuk data rekening yang dimasukkan bebas ya. Perbaikan dari data rekening yang sudah ada boleh. Atau misalkan ada rekening baru yang mau dimasukkan, silahkan. Ya, intinya di sini pastikan data rekening yang akan dimasukkan itu sudah koordinasi dengan teman-teman dinas dan sudah koordinasi dengan teman-teman di bank. Pastikan datanya konsisten antara yang dimasukkan oleh lembaga atau sekolah dengan data koreksi dari teman-teman dinas dan data yang ada di bank. Sehingga ketika 3 item ini nanti konsisten, ketika melakukan proses verifikasi data di bank, itu bisa langsung valid datanya. Gitu ya. Jadi perbaikan pertama dari teman-teman di lembaga atau sekolah, kemudian nanti dilanjutkan oleh perbaikan atau pengecekan ulang oleh teman-teman dinas, kemudian dilanjutkan oleh verifikasi bank secara otomatis. Ya, pastikan nanti datanya sudah sesuai sehingga ketika proses verifikasi bank, nanti datanya sudah valid. Nah, setelah datanya valid, teman-teman bisa melakukan proses konfirmasi terhadap data rekeningnya, kemudian datanya bisa langsung diproses di KPPM. Nah, untuk kasus retur ini, Bapak Ibu semuanya, tidak melihat gelombang. Jadi misalkan, Bapak Ibu, dia salur di tahap 1, gelombang 1 misalkan. Kemudian retur. Nah, apakah nanti tidak akan dicarikan di gelombang 2? Tidak. Ya, tidak. Karena secepat Bapak Ibu melakukan perbaikan data, secepat itulah dananya akan dicairkan. Gitu ya. Jadi untuk yang tahap 1 kemarin, BOP, tadi sempat disinggung sama Mas Rifki ya, kita ada 4 gelombang. Karena memang kemarin kita ingin mengoptimalkan sebanyak mungkin lah dari teman-teman di lembaga biar mendapatkan manfaat dari BOP ini. Nah, ini kalau kita lihat di aplikasinya ya, tampilan di lembaga nanti ketika dia ada retur atau rekeningnya retur, kita akan buat informasi di depan tadi ketika login, itu akan ada tampilan merah. Di situ ada notifnya bahwa rekening retur. Silakan koordinasi dengan bank untuk melakukan perbaikan data rekeningnya. Nah, setelah melakukan koordinasi dengan bank, pastikan juga koordinasi dengan teman-teman di dinas. Karena ini satu paket, ya. Kalau hanya bank saja, tanpa ada perbaikan dari teman dinas, juga nggak akan bisa diproses returnya. Nah, nanti perbaikannya dari sini, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya izin coret-coret ya. Di sini ada, nggak bisa ya. Oke. Di sini ada apa namanya koreksi data rekening ya. Untuk melakukan koreksi data rekening, silakan klik link di atas ini ya, koreksi data retur. Ini silakan diklik, nanti akan muncul pop-up ya, karena muncul pop-up seperti ini, nanti silakan diperbaiki datanya. Yang wajib diperbaiki ada di sini ya, banknya itu silakan dipilih ya, karena kalau misalkan banknya kosong, nanti sistem bingung. Ini data rekening mau dicek atau divalidasi dengan bank yang mana, gitu kan? Itu akan bingung nanti sistemnya. Jadi pastikan data banknya terisi, cabang, NPWP juga terisi ya. Kemudian di sini ya, nomor rekening dan atas nama rekeningnya. Pastikan sudah terisi dengan baik. Sesuai dengan data yang ada di bank, dengan data yang ada di teman-teman dinas ketahui. Jadi pastikan ya, teman-teman lembaga, teman-teman dinas, dan banknya itu satu data. Konsisten datanya, sehingga nanti ketika dilakukan proses pengecekan validasi, datanya sudah siap untuk diproses. Nah, di sini biasanya ada kendala ya, dari banknya, di sini biasanya menggunakan bank cabang ya, BPD cabang. Kemudian sudah sama datanya, tapi ketika dilakukan proses verifikasi, ini kok masih invalid terus. Nah, ini ya, Bapak Ibu semuanya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini. Teman-teman kalau misalkan nanti ada kasus seperti itu, ya silahkan koordinasi dengan teman-teman di dinas ya untuk
meminta bantuan bank pusatnya, ya, bank pusatnya. Jadi misalkan BPD pusatnya untuk melakukan pengecekan terhadap datanya yang ada di laman Bos Salur, ya, data rekening yang ada di laman Bos Salur. Pastikan data rekening dari lembaga yang akan diverifikasi tersebut sudah sama antara di laman Bos Salurnya, login sebagai bank pusat ya, di laman Bos Salurnya dengan data yang dimasukkan oleh lembaga dan data yang dimasukkan oleh teman-teman dinas. Gitu ya. Jadi ini adalah proses pertama kali dilakukan adalah proses yang dilakukan oleh teman-teman lembaga. Karena di sini nanti ketika teman-teman lembaga melakukan proses ini, secara otomatis lembaga ini akan melakukan proses pengajuan perbaikan retur. Kalau step pertama tidak dilakukan, maka tidak akan ada proses pengajuan returnya. Nah, kalau tidak ada proses pengajuan returnya, maka dananya tidak akan bisa diproses. Ya, pertama kali ini ya, pengajuan yang dilakukan oleh lembaga. Jadi ini wajib dilakukan kalau misalkan nanti ada yang retur. Nah, setelah itu, ini adalah tampilan di dinas. Ini akan kita informasikan juga di sana. Kalau misalkan ada lembaga retur, ya, kita informasikan berapa lembaga yang retur. Nanti kalau untuk melihat data lembaganya, silakan klik link di sini. Nah, ini ya, silakan klik di sana. Nanti kan otomatis akan menampilkan informasi. Ini loh, ada lembaga di tempatnya retur. Ini sekolahnya ini. Nah, nanti ya, tampilannya akan seperti ini tampilan dinas. Di tombol sebelah kanan tidak ada tombol koreksi rekeningnya. Jika ya di lembaganya belum melakukan pengajuan retur atau koreksi retur tadi. Jadi kalau belum ada koreksi retur dari lembaganya, maka secara otomatis nanti di sini dia akan muncul tombol koreksinya. Ya, tapi kalau misalkan nanti dari teman-teman lembaga sudah melakukan proses koreksi, maka di sini akan muncul tombol koreksinya. Nah, nanti setelah muncul tombol koreksinya, ini ya, setelah nanti lembaga melakukan proses perbaikan data, nanti statusnya rekening dari lembaga tersebut akan turun. Karena mulai lagi dari awal ya, dari rekeningnya turun di step paling awal. Nah, kemudian nanti di sini baru teman-teman dari dinas bisa melakukan proses koreksi data. Nah, di sini ya, koreksi data. Nanti pastikan data yang teman-teman dinas masukkan ini sudah konsisten dengan data yang dimasukkan oleh teman-teman di lembaga dan juga sama datanya dengan data yang di bank. Ya, silakan klik tombol koreksi. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, silakan dimasukkan datanya, nomor rekeningnya berapa, atas nomor rekeningnya, kemudian banknya juga pastikan sudah dipilih. Oke, jika datanya sudah semua, maka secara otomatis nanti tinggal menunggu proses verifikasi validasi data dengan data yang teman-teman masukkan antara teman-teman lembaga, teman-teman dinas, dan teman-teman yang ada di bank, data yang ada di bank. Maka di sini kalau misalkan nanti datanya sudah sesuai tapi masih belum valid, nanti silakan koordinasi dengan bank, ya, bank cabangnya untuk meminta bantuan bank pusatnya melakukan pengecekan terhadap data yang ada di laman Bos Salur. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan diproses konfirmasi oleh teman-teman dinas. Nanti ketika sudah dikonfirmasi, maka otomatis statusnya akan kembali seperti semula, dia menjadi ditetapkan kembali dan kemudian menunggu proses salurnya. Jadi kalau misalkan sudah sesuai, KPPN sudah menyalurkan, maka statusnya akan berubah menjadi salur. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi ini saya ada sedikit tambahan materi ya untuk melakukan pengecekan terhadap jumlah lembaga yang sudah lapor, ya, sudah lapor di tahap 1. Sebentar. Dan nanti biar teman-teman ada sedikit gambaran juga. Nih, kelihatan ya? Ini kalau kita lihat masih banyak lembaga yang belum lapor ya. Jadi kalau kita lihat dari Kabupaten Malang, ini ada 37 yang menerima BUP kesetaraan, yang lapor atau yang sudah mengisikan pelaporan masih 21 lembaga. Nah, ini ayo. Yang lainnya kemana ini ya? Jadi persentasenya masih 57% yang sudah melaporkan data BUP salurnya. Kemudian kalau di kota Surabaya, ya, di Surabaya ini yang sudah melaporkan ada 14 dari 30 lembaga yang mendapatkan BUP, 47%. Ya, ini saya buka sekalian ya, mohon izin, Mas Faiz, jadi biar teman-teman kira-kira tahu
Yang belum yang mana aja. Nanti datanya saya bisa berikan ke teman-teman panitia juga. Nah, ini kalau kita lihat, mohon maaf bisa di mute dulu, Pak Adi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini semoga teman-teman yang belum lapor ini juga ikut di sini ya. Ini kayak kita lihat dari Malang dulu mungkin ya. Nah, ini ya. Ini di teman Malang ini yang belum belum laporan itu ada 16. Ya, ada 16 di sini. Ini semoga ada sebagian besar teman-teman juga ikut ini ya. Jadi segera dilaporkan ya penggunaan dananya dengan cara tadi perencanaan dulu di input 100%, setelah itu dibuat realisasinya. Nah, realisasinya itu bebas ya tadi, mau dibuat satu item dulu boleh, satu item di input sebagai pelaporan atau realisasi itu sudah dianggap sudah lapor. Gitu ya. Mau dihabiskan semuanya juga boleh bebas. Nah, ini adalah 16 lembaga yang harus segera mengisi pelaporannya. Ini kita masih punya waktu 7 hari ya. Silahkan segera dikejar, karena kalau misalkan nanti sampai tanggal 31 Juli belum ada pelaporan, nanti teman-teman harus ikhlas. Tahap 2-nya tidak salur. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Surabaya, ini, nah, di Surabaya juga ada 16. Oh, sama ya ternyata ya. Jadi di Malang 16 lembaga, di Surabaya juga ada 16 lembaga. Ini yang belum melakukan pelaporan penggunaan dana BUP tahap 1-nya. Segera ya, segera dikejar, karena syarat salur untuk tahap 2 adalah teman-teman di lembaga sudah melakukan proses pelaporan. Ya, jadi pastikan ini masih ada waktu, segera dilengkapi untuk perencanaannya dan segera diisi pelaporannya biar nanti di tahap 2 bisa segera disalurkan. Oke. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau kita lihat di aplikasinya ya, tampilan di lembaga nanti ketika dia ada retur atau rekeningnya retur, kita akan buat informasi di depan tadi ketika login itu akan ada tampilan merah. Di situ ada notifnya bahwa rekening retur. Silakan koordinasi dengan bank untuk melakukan perbaikan data rekeningnya. Nah, setelah melakukan koordinasi dengan bank, pastikan juga koordinasi dengan teman-teman di dinas. Karena ini satu paket, ya. Kalau hanya bank saja, tanpa ada perbaikan dari teman dinas, juga nggak akan bisa diproses returnya. Nah, nanti perbaikannya dari sini, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya izin coret-coret ya. Di sini ada, nggak bisa ya. Di sini ada koreksi data rekening ya. Untuk melakukan koreksi data rekening, silakan klik link di atas ini ya, koreksi data retur. Ini silakan diklik, nanti akan muncul pop up ya, karena muncul pop up seperti ini, nanti silakan diperbaiki datanya. Yang wajib diperbaiki ada di sini ya, banknya itu silakan dipilih ya. Karena kalau misalkan banknya kosong, nanti sistem bingung. Ini data rekening mau dicek atau divalidasi dengan bank yang mana. Gitu kan? Itu akan bingung nanti sistemnya. Jadi pastikan data banknya terisi, cabang, NPWP-nya juga terisi ya. Kemudian di sini ya, nomor rekening dan atas nama rekeningnya. Pastikan sudah terisi dengan baik. Sesuai dengan data yang ada di bank, dengan data yang ada di teman-teman dinas ketahui. Jadi pastikan ya, teman-teman lembaga, teman-teman dinas, dan banknya itu satu data. Konsisten datanya, sehingga nanti ketika dilakukan proses pengecekan validasi, datanya sudah siap untuk diproses. Nah, di sini biasanya ada kendala ya, dari banknya, di sini biasanya menggunakan bank cabang ya, BPD cabang, kemudian sudah sama datanya, tapi ketika dilakukan proses verifikasi, ini kok masih invalid terus. Nah, ini ya, Bapak Ibu semuanya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini, teman-teman kalau misalkan nanti ada kasus seperti itu, ya silahkan koordinasi dengan teman-teman di dinas, ya, untuk meminta bantuan bank pusatnya, ya, bank pusatnya. Jadi kalau misalkan BPD pusatnya untuk melakukan pengecekan terhadap datanya yang ada di laman Bosalur, ya, data rekening yang ada di laman Bosalur. Pastikan data rekening dari lembaga yang akan diverifikasi tersebut sudah sama
antara di laman bos salurnya, login sebagai bank pusat ya, di laman bos salurnya, dengan data yang dimasukkan oleh lembaga dan data yang dimasukkan oleh teman-teman dinas. Gitu ya. Jadi ini ada proses pertama kali dilakukan adalah proses yang dilakukan oleh teman-teman lembaga. Karena di sini nanti ketika teman-teman lembaga melakukan proses ini, secara otomatis lembaga ini akan melakukan proses pengajuan perbaikan retur. Kalau step pertama tidak dilakukan, maka tidak akan ada proses pengajuan returnya. Nah, kalau tidak ada proses pengajuan returnya, maka dananya tidak akan bisa diproses. Ya, pertama kali ini ya, pengajuan yang dilakukan oleh lembaga. Jadi ini wajib dilakukan kalau misalkan nanti ada yang retur. Nah, setelah itu, plan di dinas, ini akan kita informasikan juga di sana, kalau misalkan ada lembaga retur, ya, kita informasikan berapa lembaga yang retur. Nanti kalau untuk melihat data lembaganya, silakan klik link di sini. Nah, ini ya, silakan klik di sana. Nanti kan otomatis akan menampilkan informasi. Ini loh, ada lembaga di tempatnya retur. Ini sekolahnya ini. Nah, nanti ya, tampilannya akan seperti ini tampilan dinas. Di tombol sebelah kanan tidak ada tombol koreksi rekeningnya. Jika ya di lembaganya belum melakukan pengajuan retur atau koreksi retur tadi. Jadi kalau belum ada koreksi retur dari lembaganya, maka secara otomatis nanti di sini dia akan muncul tombol koreksinya. Ya, tapi kalau misalkan nanti dari teman-teman lembaga sudah melakukan proses koreksi, maka di sini akan muncul tombol koreksinya. Nah, nanti setelah muncul tombol koreksinya, ini ya, setelah nanti lembaga melakukan proses perbaikan data, nanti statusnya rekening dari lembaga tersebut akan turun. Karena mulai lagi dari awal ya, dari rekeningnya turun di step paling awal. Nah, kemudian nanti di sini baru teman-teman dari dinas bisa melakukan proses koreksi data. Nah, di sini ya, koreksi data. Nanti pastikan data yang teman-teman dinas masukkan ini sudah konsisten dengan data yang dimasukkan oleh teman-teman di lembaga dan juga sama datanya dengan data yang di bank. Ya, silakan klik tombol koreksi. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, silakan dimasukkan datanya, nomor rekeningnya berapa, atas nomor rekeningnya, kemudian banknya juga pastikan sudah dipilih. Oke, jika datanya sudah semua, maka secara otomatis nanti tinggal menunggu proses verifikasi validasi data dengan data yang teman-teman masukkan antara teman-teman lembaga, teman-teman dinas, dan teman-teman yang ada di bank, data yang ada di bank. Maka di sini kalau misalkan nanti datanya sudah sesuai tapi masih belum valid, nanti silakan koordinasi dengan bank, ya, bank cabangnya untuk meminta bantuan bank pusatnya melakukan pengecekan terhadap data yang ada di laman bos salur. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan diproses konfirmasi oleh teman-teman dinas. Nanti ketika sudah dikonfirmasi, maka otomatis statusnya akan kembali seperti semula, dia menjadi ditetapkan kembali dan kemudian menunggu proses salurnya. Jadi kalau misalkan sudah sesuai, KPPN sudah menyalurkan, maka statusnya akan berubah menjadi salur.